Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masih membahas mengenai, salah satu permasalahan yang ada di buku Fundamental of Physics. Ini adalah sampel problem 14.06, yaitu mengenai, prinsip Bernoulli atau Bernoulli Principle of Fluid through a narrowing pipe, ya. Jadi kita akan coba bahas di sini. Jadi, etanol dengan densitas sebesar 791 kilogram per meter kubik mengalir dengan secara laminar, ya, smoothly itu berarti secara laminar. Secara laminar, melalui pipa horizontal, ya, seperti pada gambar 14, strip 15 pada, cross sectional area, ya. Cross sectional area dari, dengan A1-nya adalah 1,20 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi menuju ke pipa yang lebih narrow atau lebih sempit, dengan A2-nya itu adalah, eh, A1 dibagi 2 atau setengahnya dari A2. A2 itu adalah setengahnya dari A1. Nah, di sini diberitahu bahwa the pressure difference atau perbedaan tekanan antara pipa yang, narrow atau pipa yang sempit dengan pipa yang renggang itu adalah sebesar 4.120 Pascal. Yang ditanya adalah debit daripada si etanol atau daripada si fluida ini berapa gitu ya. Baik, ini kita akan menggunakan prinsip Bernoulli di sini ya. Nah, di sini, mungkin saya akan sedikit klarifikasi terlebih dahulu bahwa cross sectional area itu adalah ini ya, ruang dua dimensi yang dibentuk dengan cara memotong secara tegak lurus ruang dari tiga dimensi sehingga menghasilkan ruang dimensi. Ruang dengan dimensi 2 gitu ya, R2, ruang dimensi 2. Jadi ruang yang terbentuk, suatu bangun datar yang terbentuk karena kita memotong suatu ruang dimensi 3 menjadi ruang dengan dimensi 2 seperti itu. Oke. Jadi ini lo katakanlah luas permukaannya lah ya, luas permukaan dari suatu si pipa ini yang besar, yang luas. Dan ini adalah pipa yang sempit. Nah, ini adalah figur 4 strip 15 ya. Baik. Jadi di sini untuk menyelesaikan persamaan ini sebetulnya kita bisa memanfaatkan persamaan Bernoulli gitu ya. Persamaan Bernoulli ya, persamaan Bernoulli seperti ini ya. Atau kita tulis dulu informasi yang ada di soal. Kita tulis diketahui. Yang pertama diketahui adalah massa jenis dari etanol atau massa jenis fluida ya, yaitu sebesar 791 kg per meter kubik ya. Nah, selanjutnya adalah luas permukaan, luas penampang, yaitu A1 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat berapa tuh? 10 pangkat minus 3 gitu meter persegi. Nah, A2 itu adalah setengahnya A1, berarti setengah kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 2, yaitu 0,6 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, the pressure difference between the wide and narrow section of pipe is 4,120 Pascal. It means that the pressure difference between two pipe is 4,120 Pascal. Berarti delta P ya, atau perubahan atau perbedaan tekanannya adalah sebesar 4.120 Pascal. Yang ditanyakan di soal adalah debit gitu. Nah, kalau debit, ingat rumus debit apa ya? Rumus debit itu kalau nggak A kali V, ya berarti Q itu adalah V per T, di mana V-nya adalah volume dan V yang di atas ini adalah volume yang kecil. V yang kecil itu adalah kelajuan gitu. Jadi ini kelajuan, ini volume. Oke. Baik. Sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan persamaan Bernoulli ya. Kita jawab sini. Ingat persamaan Bernoulli yaitu, terus saya kasih aja warna hijau. Warna hijau ya. Ingat persamaan Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH 1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2.
Nah, karena ini adalah pipa yang horizontal berarti tidak ada perbedaan ketinggian, maka rho GH dengan rho GH ini nilainya sama, maka bisa kita coret. Nah, selanjutnya tinggal P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini kita harus bijak untuk nantinya nih. Kita harus bijak untuk menentukan perbedaan tekanan ya. Kita harus bijak dalam menentukan kita mau pindah ruas kemana nih si persamaan ini gitu ya. Nah, ingat bahwa perbedaan tekanannya itu kan 4120 Pascal ya. 4120 Pascal. Itu cukup besar ya nilainya. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita lihat bahwa dari persamaan Bernoulli itu ditemukan bahwa P itu berbanding terbalik dengan kelajuan. Jadi tekanan berbanding terbalik dengan kelajuan. Jadi kalau misalkan kelajuan itu semakin cepat, berarti tekanannya rendah. Tapi kalau misalkan kelajuannya rendah, berarti tekanannya tinggi. Kalau berdasarkan gambar di atas, berarti tekanan di satu dengan tekanan di dua itu lebih besar tekanan di satu ya. Karena kelajuannya di sini. Nah, oke, maaf kita lanjutkan. Nah, di sini berarti dapat kita simpulkan P1 lebih besar dibandingkan P2. Karena kelajuan di V2 itu lebih besar, maka P-nya kecil dong. Kalau misalkan V1 kelajuannya kecil, berarti tekanannya besar. Berarti P1 lebih besar. Kalau misalkan kita mau ya P1 dengan P2 ini kalau misalkan diselisihkan atau dikurangi itu nilainya positif, berarti P1 kurang P2 atau P2 kurang P1. Tentunya P1 kurang P2, maka P2 ini yang kita pindah ruaskan menjadi P1 min P2 sama dengan ini setengah rho V1 kuadratnya pindahkan menjadi setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Nah, P1 min P2 tidak lain dan tidak bukan adalah perbedaan tekanan gitu ya. Selisih tekanan gitu ya. Selisih tekanannya. Maka ini sama dengan delta P. Sama dengan setengah rho ya, rho-nya keluarkan. Kali V2 kuadrat min V1 dikuadratkan. Nah, di sini kita mau mencari nilai debit ya. Debit berarti kita butuh informasi kelajuan. Maka untuk mendapatkan nilai ini agar sedemikian rupa mendapatkan nilai dari kelajuan dari masing-masing ataupun dari salah satu luas penampang gitu. Dari luas penampang maka kita harus tahu kita harus agak sedikit mengubah persamaannya. Nah, kita ingat persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2. Maka kalau V2 itu sama dengan A1V1 per A2 gitu. Maka ini bisa kita masukkan ke sini, delta P sama dengan setengah rho A1 V1 per A2 dikuadratkan min V1 kuadrat. Maka delta P sama dengan setengah rho V1-nya keluarkan dari persamaan, maka menjadi V1 kuadrat ya. Jangan dikeluarkan dulu. Maka ini menjadi A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat min V1 kuadrat. V1 keluarkan menjadi delta P sama dengan setengah rho V1 kuadrat per A1 per A2 di kuadrat minus 1 ya, karena sama aja ya, sama aja, maka delta P masukkan data-datanya setengah dikali rho-nya. Rho-nya 791, kelajuannya adalah mana? Kelajuannya yang mau kita cari ya, V1 kuadrat ya, per A1 per A2 di kuadrat. Berarti ini ya 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Ini 6 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat minus 1 gitu. Maka untuk mencari V1 kuadrat saya pindahkan ke sini. V1 sama dengan akar dari 2 kali delta P per 791 dikali dengan tuh berapa tuh ya tadi nilainya.
Ini 2, 4, 3 gitu ya. Berarti ini 3. Ya benar nggak? Sebentar, saya mau ngecek dulu. Takut salah, takut salah. Kalau salah berabe dah tuh. 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Ini 0,6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, maka ini saya kuadratkan menjadi 4. Ya, 4. Berarti 3. Nah, ini masukkan nilai-nilainya V1 sama dengan akar kali 2 kali delta P, yaitu 4120 Pascal per 781 kali 3. Nah, ini akan didapat hasilnya gitu. Hasilnya yaitu 781 kali 3. Maka didapat V1 sama dengan 2,652 meter per sekon gitu. Nah, di sini ditanya debit tadi ya. Nah, kalau debit berarti Q sama dengan A per V. Maaf, Q sama dengan A kali V. Maka A-nya tadi berapa? Di luas penampang 1 berapa? Di luas penampang 1 yaitu mana tadi? Luas penampang 1 1,2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Oke. Baik, sebentar saya lihat dulu. AA delta P. Baik. A-nya kita pakai 1,2 kali 10 pangkat minus 3 ya, karena ini di titik A ya. Nah, V-nya VA atau V1 yaitu sama dengan 2,652. Nah, ketika dilakukan sedikit perhitungan ya, maka nanti akan didapat hasil daripada perhitungan ini ialah 3,18 ya. Berarti ini 3,1824 kali 10 pangkat minus 2 apa ya? Mol per detik. Ya nggak sih? Ya. Atau jangan mol, kilogram. Dan kilogram juga ya. Q itu kan sama dengan MC delta T. Kilogram. Berarti Q, ya pokoknya Q itu udah segini lah ya. Ya, pokoknya Q-nya segini gitu. Q-nya atau laju ininya, debitnya itu adalah segini ya. Oke. Baik, terima kasih sudah memperhatikan sampai saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.